Kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan micast di receiver atau untuk S1 box Evonik H-1. Kita masuk ke bagian menu. Di bagian menu ini yang perlu kita perhatikan yaitu di pengaturan jaringan. Ya, di pengaturan jaringan sini kita terkonek ke jaringan WiFi ataupun untuk LAN. Jadi ini udah terkonek ya. Ini udah connect. Kita bisa ini ya untuk terhubung nih, untuk terhubung. Jadi kita koneksinya itu ke jaringan lokal karena kita butuhnya juga lokalan bukan untuk internet. Jadi enggak dari device-nya yang ada micast APK-nya, terus juga ke receiver ataupun satu boxnya itu dalam satu jaringan. Jadi enggak boleh atau mungkin untuk beda jaringan, misalnya pakai modem gitu ya agak kesulitan juga. Bisa juga untuk USB network dari HP dicolokkan via USB ya, bisa juga untuk USB network, bisa juga melalui LAN. LAN-nya yang RD 9700 atau 9800 itulah ya untuk chipsetnya ya. Di sini kita udah terkoneksi ke jaringan lokal. Terus kita masuk ke bagian ini dulu. Kita cek dulu di bagian micast QR ini ya, micast QR ini. Nah, ini namanya Evonik H1. Ini bisa kita ganti namanya, silakan aja kalau mau ganti untuk namanya gitu. Kalau untuk saya biarin aja dulu ya. Kalau ini diganti nanti malah membingungkan. Jadi biar Evonik ini aja. Oke. Setelah itu kita coba untuk masuk ke ini, ke HP ya, HP ponsel ataupun untuk device lain ya silahkan aja. Nah, ini udah terdeteksi untuk Evonik-nya ya. Untuk Evonik-nya ada di IP address-nya di 192.168.0101. Ini terserah untuk ini jaringannya itu pakai IP address ya berapa gitu ya. Itu terserah dari masing-masing. Disarankan pakai router ya, pakai router. Kalau pakai untuk USB network juga silahkan aja sih. Oke. Ini untuk slide-nya, ini untuk meng-on off-kan-nya, ini aktif atau enggaknya untuk device-nya ya. Untuk device-nya silakan aja. Kalau mau diaktifkan ya di-on-kan nih. Oke, ini berarti untuk Evonik-nya kita gunakan ya. Terus kita masuk ke bagian menu nih. Di bagian menunya, di bagian network atau mungkin untuk device atau mungkin untuk ini ya, untuk library-nya, untuk medianya ada untuk YouTube. Kalau kita mau pakai YouTube ya, misalnya saya mau YouTubean gitu ya, mau YouTubean. Nah, ini kita buka untuk YouTube ya. Terus misalnya kita cari Evonik 1 nih ya, kita bisa untuk cari-cari untuk videonya misalnya ini ya. Nah, ini warnanya ini udah aktif biru, berarti kita tinggal tekan aja. Nah, ini di TV juga udah langsung mengeplay untuk ini videonya, itu ya, itu. Oke, kita back dulu. Ini banyak juga untuk video-video yang lain untuk media video ya. Ada juga untuk Facebook, TED ataupun untuk yang lain ini udah tersedia juga. Ini ada untuk M3U to USB, jadi kita bisa menambahkan untuk M3U play ini filenya, file M3U kita bisa menambahkan ya. Terus ada juga untuk kita jadikan untuk quick link, ini yang mau ini mau menambahkan untuk quick link atau untuk linknya langsung di play di situ gitu ya, di play di playernya, di Evonik-nya. Oke.
Terus ada juga untuk IP kamera ini yang untuk camnya yang pakai IP ini nanti dideteksi di sini kalau kedeteksi gitu ya. Ini karena nggak ada ya nggak kedeteksi. Ini untuk di Elena server yang mau di Elena ini untuk SAT IP ini saya belum tahu apakah eh, bisa digunakan. Sebenarnya ini eh, fitur bagus gitu ya dari STB bisa masuk ke device lain, cuman dari dulu belum berhasil. Belum tahu keberhasilannya itu belum ada itu ya. Terus juga untuk YouTube APK ini untuk yang mau kirim APK-nya, kalau yang RAR itu bisa dari sini. Nah ini untuk DVB to IP ini untuk di Elena servernya ini ya, bersama untuk ini. Cuman kalau ini bisa dijadikan untuk mikesnya jadi servernya ya. Oke. Kalau ini untuk DVB to IP ini mungkin di playernya nanti ada gitu ya. STB-nya itu ada untuk settingnya, nanti kita cari-cari. Semoga sih untuk update yang selanjutnya ada gitu ya. Ada juga untuk bookmark dan lain-lain nih. Terus kita juga bisa untuk ngeplay di media di ponsel ataupun di device yang kita gunakan di Mikes. Dari Imax yang mau play untuk Imax, ada juga untuk video yang mau play video, terus musik ini yang mau ngeplay musik, dan M3O ini untuk yang mau ngeplay ini playlist gitu ya, playlist M3. Terus ada juga untuk ini untuk remote-nya. Remote-nya untuk yang mau ngeplay remote mau menggunakan remote-nya ada ini untuk menu-menunya seperti ini. Kalau untuk remote-nya Evonik hilang gitu ya, hilang, bisa juga untuk memanfaatkan yang ini. Itu untuk beberapa fitur. Mungkin di sini yang suka mungkin media yang ada ya videonya seperti YouTube, Facebook, ini juga ada untuk TikTok. Yang mau nonton untuk TikTok kan mungkin untuk yang suka-suka TikTok gitu kan. Itu ya. Mungkin itu dulu untuk penggunaan ini ya, penggunaan Mikesnya. Kalau masih ada pertanyaan ya silakan aja, silakan tentang penggunaan Mikes ini. Semoga untuk saya ataupun penonton video ini bisa memberikan solusi gitu ya. Sebenarnya gampang, yang penting dalam satu jaringan nanti device-nya ini udah terdeteksi sendiri, tinggal kita ngeplay dari beberapa media ini. Juga kita bisa ngeplay dari misalnya website yang ada videonya cuman nggak terlist di sini, itu bisa ini dari address barnya gitu ya. Cuman ini agak cupu gitu. Agak cupu untuk browsernya, jadi kemungkinan untuk nggak semua bisa untuk di track ataupun untuk di grab gitu ya. Mungkin itu dulu untuk dari saya ya tentang Mikes ini. Mungkin ada kekurangan ya silakan aja nanti ditanya-tanyakan aja, kita akan bahas untuk yang selanjutnya. Oke, dari sini aja cukup sekian. Yuk.